Dicari jalan keluarnya per masing-masing siswa kalau nggak saya gitu. Coba apa tuh Bang jalan keluarnya yang benar, yang bagus, yang baik apa? Coba berikan contoh sebuah tindakan sambil lu pada ngekaji. Mama mau ditangkap sama Deddy Mulyadi tuh dari katanya mau apa Mama? Mama. Kok Mama sih? Mau ketemu Kang Deddy. Insya Allah kalau bisa, maunya sih begitu. Terima kasih telah mengklik video ini. Hari ini netizen masih membahas tentang Denny Cagur ya. Denny Cagur bukan Cager ya. Kalau Cager itu waras, sehat. Denny Cagur, ini Denny Cagur bukan Cager ya. Dan netizen masih membahas ini, masih merasa gemes dengan pernyataannya Kang Denny Cagur ya. Oke, seperti apa para netizen merespon tentang Denny Cagur ini ya? Kita tonton bersama videonya. Dicari jalan keluarnya per masing-masing siswa yang mengalami masalah tersebut gitu. Coba apa tuh Bang jalan keluarnya yang benar, yang bagus, yang baik apa? Coba berikan contoh sebuah tindakan sambil lu pada ngekaji gitu. Abang di sini ngomong katanya harusnya mah katanya ditanyain satu-satu si anak-anak tersebut tuh, karena kan setiap anak memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Kan udah itu ke Bang, udah ditanyain atu per atu. Emang kakak ngelihat apa di videonya pada Deddy Mulyadi udah banyak noh. Satu persatu ditanya namanya siapa, kenapa kok masuk ke Dodik Barak Militer ini. Kan ada udah ditanya, elah masih dicari-cari aja kekurangannya. Terus ngomong juga katanya kalau 6 bulan anak-anak di situ katanya gimana terkait sistem pelajarannya di sekolahnya. Ya elah si abang teh ini bener-bener ketinggalan info. Apa emang kagak tahu info ya? Kan itu udah ada juga abang, ya Tuhan. Kan ada di Dodik Barak Militer itu terkait pelajaran sekolah juga ada dikasih mereka sesuai di sekolahan pelajarannya. Hanya bedanya tempatnya mereka tidak belajar di sekolah, tapi belajar di aulanya si Dodik Militer ini. Katanya ada, udah tenang. Gini nih, kalau tiba modal cuma yang penting Bang ngomong keluar aja gitu kan, memberikan pendapat tanpa dicari tahu dulu. Yang disaranin abang ini tuh udah ada semua, yang dipertanyakan sama abang ini tuh juga sudah ada semua juga jawabannya di sana gitu. Makanya kalau mau berkomentar harus tahu dan harus lihat dari proses awal program tersebut sampai sekarang sudah ada 1 alumni yang selesai. Begitu ya. Jangan malah terkesannya justru abang ini kagak tahu apa-apa sebenarnya ya. Cuma biar keren doang ngomong perlu dikaji ya. Yang penting mungkin ada laporan lah kali ya ke ketua partai kalau abang juga ikut bersuara gitu. Padahal suara abang itu, pertanyaan dan saran abang udah ada semua di sana ya, di Dodik Militer. Udah, kalau kata gue mah nih Bang, abang ini bakatnya di dunia lawak, dunia komedi, dunia entertain, di dunia pergombal-gombalan. Udah fokus aja di situ, ngapa sih? Nggak usah coba-coba pengen menjadi wakil rakyat ya. Lagian slogannya sih coblos caleg jangan coba-coba. Nah jadinya pada nyoblos si abang ini roman-romannya coba-coba doang. Makanya jadinya kayak begini tuh, wakil rakyat yang kalian coba-coba coblos. Udah deh ya Bang ya, udah nggak usah ngasih pendapat komentar terkait Barak Militer. Semuanya udah ada semua di sana. Lebih baik abang udah boomingin lagi aja no goyang Bang Jali punya abang. Itu dulu kan sampai mendunia, sampai rame banget itu goyang Bang Jali. Udah kalau kata gue mah fokus aja ke goyang Bang Jali ya. Udah bye. Kalau Denny Cagur ikut-ikutan ini soal kebijakan KDM, jujur saja kita bingung. Ini mau lawak atau lawan? Gesturnya pun ya orang habis diajak ngobrol sambil lalu di warung kopi. Tiba-tiba jadi komentator kebijakan publik. Lucunya lagi, nada bicara dan isinya kayak disuruh, bukan dari keresahan hati sendiri. Mungkin Denny jadi dapat jawab, bukan di panggung komedi, tapi di panggung opini pesanan. Tapi ya, kalau bicara kebijakan publik, apalagi menyangkut masa depan pendidikan dan karakter anak bangsa, tolonglah minimal punya pijakan logika, bukan cuma gaya dan gestur panggung. Jadi gini Den, kalau lo memang mau bicara serius soal pendidikan, silahkan belajar dulu dengan kepala dingin dan hati netral. Jangan jadi komedian yang lupa naskah, tapi tetap mau ikut tampil. Karena pendidikan itu penting, bukan cuma buat lucu-lucuan.
tapi buat menunjukkan siapa diri kita sesungguhnya. Menurut saya dicari jalan keluarnya kalau masing-masing siswa yang mengalami masalah tersebut. Tidak melulu satu barak militer menjadi satu-satunya solusi. Menurut saya kita perlu dikaji ulang. Dalam sisi menegakkan disiplin mungkin bisa, tapi sekali lagi TNI tidak memiliki kurikulum dalam bidang pendidikan. TNI tidak punya kurikulum di bidang pendidikan. Denny, lu kira selama ini siapa yang membantu mengajarkan baca tulis menghitung siswa sekolah di perbatasan? Lu kira selama ini siapa yang peduli pendidikan di sana? Bertahun-tahun bahkan mungkin puluhan tahun TNI kita membantu mencerdaskan anak-anak bangsa di perbatasan sana. Kenapa nggak dari dulu lu cuap-cuap seperti itu? Kenapa baru sekarang ketika Kang Deddy Mulyadi yang dibantu oleh anggota TNI mencoba mengubah karakter anak bangsa, mendisiplinkan mereka, mengubah anak-anak yang mungkin tadinya hanya menjadi beban orang tua, menjadi kebanggaan orang tuanya? Kenapa lu Denny baru bersuara sekarang? Lupa. Baru jadi wakil artis, wakil rakyat maksudnya. Atau wakil partai. Ya, saya akan ikut berkomentar di sini sebelum melanjutkan video selanjutnya. Nah, kalau menurut saya di sini kita nggak perlu panjang lebar ya, karena semuanya yang dikatakan oleh Kang Denny ini memang sudah sangat jelas. Kang Denny ini tidak tahu menahu dan tidak mengikuti berita terkini. Berita tentang barak militer pun saya pikir tidak tahu menahu ya. Coba dipikir ulang, anaknya di barak militer, dididik di militer atau enggak ya, coba dicek, inget-inget anaknya pernah dididik di barak militer atau pernah dididik di pendidikan militer atau enggak gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita nggak perlu mendengarkan cuap-cuapnya ya, karena memang basicnya ini sudah tidak tahu programnya dan tidak pernah nonton channelnya Kang Deddy juga. Jadi percuma kita banyak komentar atau menanggapi yang seperti ini. Nah, kita lihat saja nih, Denny ini berasal dari fraksi apa ya? Biasanya yang sering cuap-cuap, contohnya si Ono Surono tukang bakso. Nah, itu dari fraksi apa? Nah, terus yang kemarin DPRD Jawa Barat yang walk out bareng-bareng itu dari fraksi apa? Dan sekarang Denny, silahkan di searching, kalian semua penonton tinggal di searching, jadi nanti akan lebih paham lagi nih, masih bersangkutan nggak nih dengan fraksinya si DPRD yang walk out bareng-bareng sama Ono Surono dan yang lain-lainnya yang pada tidak setuju nih. Nah, Denny tinggal di searching, ini dari fraksi mana gitu. Itu udah sangat jelas di situ. Berarti udah, ketika udah melihat latar belakangnya dari kubu mana, fraksi mana, itu akan sudah jelas tujuannya apa ya. Nggak perlu panjang lebar kita memikirkan yang seperti ini, mendengarkan seperti ini. Memang basicnya ini tidak tahu apa-apa, yang penting kita tahu arahan nih, arahan dari fraksinya, dari kubunya, dari ketuanya mungkin. Nah, ini rencananya ini. Ya udah gitu loh. Oke lah, segitu aja ya. Kita lanjut ke video berikutnya. Capek ngurusin yang kurang paham. Guys, perhatikan ini. Nah, zaman dulu hal seperti ini, punishment seperti ini, hukuman seperti ini dianggap biasa, guys. Bahkan jauh lebih dari ini aja biasa dilakukan oleh para guru, guys. Menarik rambutnya, menjambak, terus ininya nih diginiin dan sebagainya. Itu adalah bentuk dari punishment zaman dahulu, dari guru ke muridnya, guys. Nah, sekarang ini banyak sekali anak-anak bandel yang melanggar semua peraturan-peraturan di sekolah yang dianggap itu sebuah kenakalan biasa, sehingga si anak tersebut tidak jerak akan perbuatannya. Nah, menurut kalian apakah tindakan seperti ini benar atau salah? Kita lihat dulu, guys. Apakah di sekolahnya sudah ada peraturan yang ditegakkan seperti itu? Sudah ada agreement antara orang tua dengan pihak sekolah bahwa akan terjadi, misalkan apabila si anak ini melakukan satu kesalahan atau kenakalan-kenakalan yang tidak bisa ditolerir, maka akan terjadi hukumannya seperti ini. Kita kan nggak pernah tahu, guys. Nah, tapi nih secara psikologis, kita bicara tentang psikologis ya. Kalau dilakukan beramai-ramai seperti ini, maka kondisi psikologis tidak akan separah apabila dilakukannya sendiri-sendiri, guys. Maksudnya gini, kita panggil si anak terus hukumannya itu di depan orang banyak ya, seorang gitu loh, maksudnya dia sendiri gitu. Tapi ini kan rame-rame, nah gitu ya. Paham gak sih maksudnya? Nah ya, jadi maksudnya gini loh, kalau misalkan dia melakukan satu
kesalahannya beramai-ramai, maka punishment itu dilakukannya pun juga beramai-ramai di muka umum. Nah, jadi itu bukan pembulian, itu namanya punishment guys, gitu. Punishment namanya, hukuman itu. Nah, kalau menurut saya hal-hal yang bisa ditolerir, ya nggak usahlah mencukur sampai seperti itu, gitu. Karena rambutnya itu kan bukan gondrong. Kalau zaman dulu dipotong seperti ini karena rambutnya gondrong, melebihi dari telinga, gitu loh. Nah, sekarang ini masalahnya apa? Kok bisa sampai dicukur seperti ini? Kan kita nggak tahu nih. Nah, sesuatu yang harus disampaikan oleh pihak sekolah, oke? Dan yang saya garis bawahi di sini, untuk menjaga kestabilan mental anak, perlu juga diberikan satu asupan-asupan tentang psikologis, supaya si anak tersebut paham tentang apa yang dia lakukannya itu salah, gitu loh. Jadi bukan sebuah tindakan atau kekerasan fisik, itu bisa dianggap kekerasan fisik nih, dengan cara seperti ini ya, menggunting dan sebagainya, dengan cara yang mungkin tidak sesuai dengan potong rambut di salon kan, gitu loh. Nah, lebih baik gurunya akan lebih bijak lagi mencari punishment atau hukuman yang lebih mendidik lagi, misalkan dengan cara dia membersihkan toilet mungkin di sekolahnya supaya toiletnya jadi bersih, ya kan, membersihkan lapangan basket atau apapun di sana, gitu loh. Atau fasilitas-fasilitas yang harus dia kerjakan supaya kita pun juga dari pihak sekolah terbantu jadinya, gitu loh, membersihkan dengan orang-orang yang perlu punishment tersebut, gitu. Benar nggak? Betul nggak menurut kalian guys, gitu? Jadi berguna gitu, jadi win-win solution tuh akhirnya, ya kan? Jadi tidak merugikan salah satu pihak gitu, dan tidak membuat anak itu menjadi lebih kecewa seperti itu. Ya mudah-mudahan ya ini ada perbaikan-perbaikan dari pihak guru dan pihak sekolah agar hal tersebut bisa lebih bijaksana lagi untuk memberikan satu punishment terhadap anak-anak, apalagi anak-anak muda seperti ini kan memang sangat butuh perhatian ya guys. Jadi perlunya masuk ke barak militer nih seperti ini agar jiwa raganya bisa terbentuk oleh sebuah kedisiplinan yang tinggi dari orang-orang yang merasa dihargai. Barangkali guru-guru tersebut kurang dihargai oleh anak-anak, makanya anak-anak menjadi seperti ini, gitu loh. Jadi tidak ada yang mereka takutkan, gitu loh, di sekolah tersebut. Oke? Bisa bijaksana lagi dalam mengambil keputusan. Oke? Salam, Dita Gading. Kalau mama ditangkap, Nay nggak ada lagi mamanya. Iya. Terus? Nay takut kehilangan mama. Hah? Mama mau ditangkapin nggak? Mama mau ditangkap sama Deddy Mulyadi tuh, Nay katanya mau. Nay apa mama? Mama. Kok mama sih? Mama mau pakai. Katanya takut kehilangan mama, tapi mama yang disuruh tangkap. Naila jawab dulu. Atau mama. Yang ditangkap mama apa Nay? Mama. Nay aja lah. Mama aja ya. Nay aja. Soalnya tuh Kang Deddy katanya maunya sama anak kecil. Naila aja katanya gitu. Tuh lihat tuh, baca tuh. Mana? Nggak kelihatan tadi lewat. Emang Nay udah bisa baca, nggak kelihatan lewat, so bisa baca deh. Dia mah pinter speaknya tuh guys. Ayo siapa yang makannya susah, awas bapak jemput ya, kata tuh. Nay, Kang Deddy Mulyadi udah di depan pintu, ayo berangkat nih Nay, baca Nay tuh. Nay itu baca dulu. Baca dulu yang baik, baca yang baik. Tuh. Baca nggak? Enggak. Hah? Enggak. Tadi katanya udah kelewat. Itu baca mama pintu. Enggak. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acil sekarang lagi ada di Jawa Barat, Bandung. Mau ketemu Kang Deddy. Insya Allah kalau bisa, maunya sih begitu. Nih sama Babe ya, suaminya Acil nih, dengan setia menemani. Emang kita lagi ada rencana liburan sudah sebulan yang lalu, dan alhamdulillah hari ini udah nyampe di sini dan langsung menuju tadi ke Dusun Bambu tadi pagi. Kemudian sore ini kita mampir ke Laut Sumaribaya ya. Masya Allah tabarakallah, di sini Kang Deddy luar biasa ya, kotanya, pemandangannya Masya Allah banget gitu. Beda kalau di Balikpapan, tempatnya cari duit aja kali ya. Kalau tempat-tempat hiburan seperti ini, tempat wisata ya masih kurang gitu. Kang Deddy kalau boleh, Acil boleh dong ya ketemu, pengen tahu deh peraturan-peraturan daerah yang bisa diterapkan gitu. Penasaran kalau di daerah Jawa Barat bisa, artinya kan juga bisa ya kalau buat di Balikpapan, seperti penghapusan pajak gitu, kendaraan yang denda-dendanya itu apakah memang benar seperti itu.
gitu. Dan masih banyak lagi dah, kalau bisa sih sharing, karena memang akhir-akhir ini banyak sekali keluhan-keluhan dari warga Balikpapan mengenai yang kemarin sempat di DM, walaupun sekarang sudah terkondisikan ya, namun masih banyak lagi yang seperti air bersih gitu. Dan kemarin habis dari Samarinda itu juga masih banyak antrian gas LPG 3 kilo gitu. Kemarin kebetulan Samarinda terendam banjir ya, banyak PT-PT yang share seperti itu ya. Masih banyak PR deh kayaknya gitu. Dan sebenarnya kalau ada komen-komen yang berkata artinya itu bukan tanggung jawabnya wali kota. Jadi begini, di video saya itu yang saya kritik adalah kinerjanya wali kota. Kemudian yang bertanggung jawab tetaplah Pertamina gitu. Hanya saja kami sebagai warga Balikpapan tentunya berharap wali kota itu benar-benar gimana ya, memperhatikan lah ya keluhan-keluhan dari warganya gitu. Jangan sudah terkendali terus merasa sudah selesai masalahnya. Tolong usut tuntas deh apa penyebabnya. Dan beliau kan sebagai JM Pertamina bersedia katanya mengundurkan diri ya, area Kalimantan gitu, bersedia mengundurkan diri. Sebenarnya bukan masalah mengundurkan diri ataupun wali kotanya diganti. Sebenarnya kalau punya rasa tanggung jawab dan amanah, tentu saja bisa memperhatikan lah ya, supaya kota kita lebih maju. Bukan berarti tidak ada perkembangan, ada, namun tidak sebanding dengan pemasukan daerah. Kita ini kaya dengan kekayaan alam ya, tambang, minyak gitu. Tapi pendidikan saja kita masih ada yang bayar gitu. Anak-anak kuliah sekarang aja masih bayar gitu. Walaupun ada gratis pol, ya mudah-mudahan benar-benar terrealisasi ya secepat mungkin gitu. Dan satu lagi itu juga BPJS sekarang susah sekali dipakai. Padahal BPJS itu kita bayar ya, bukannya gratis. Kalau suhu badan belum mencapai 40 derajat gitu, itu pun kita nggak boleh UGD gitu kan, nggak ditanganin. Jadi itulah hal-hal yang buat kami itu mau mengeluhnya kemana. Alangkah baiknya mungkin kalau ada posko pengaduan khusus untuk warga Balikpapan gitu. Ya mudah-mudahan nih Kang Deddy, saya benar-benar pengen ketemu nih sama suami gitu ya. Pengen sharing deh gimana supaya bisa lah ya, bisa sama seperti di Jawa Barat gitu, wali kotanya turun terjun langsung ke warga-warga nanyain gitu. Nggak perlu setiap hari sih, cuma kalau bisa di setiap kecamatan dan dibagi lagi kelurahan, bisa dijadwalkan gitu, langsung tanya jawab sama warganya, sehingga benar-benar kelihatan lah ya kepedulian seorang pejabat kepada warganya. Itu aja sih, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir ini ada seorang warga dari Balikpapan yang kepingin sharing ya bersama Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat ya. Karena di Balikpapan ya masih ada banyak masalah ya yang perlu diperbaiki ya, pada intinya seperti itu. Dan kemarin ada Sulteng dari Sulawesi Tengah, dan sekarang ada Balikpapan. Semoga bisa bertemu langsung dengan KDM, dan semoga KDM bisa melihat video ini atau video dari warga tersebut ya, sehingga bisa bertemu langsung, karena jauh-jauh nih dari Balikpapan kepingin bertemu dan pengen sharing untuk memperbaiki kinerja para pemimpin daerah, para wali kota dan lain sebagainya ya di sana. Ya, sekiranya cukup sekian video saya hari ini. Maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dan dilimpahkan rezekinya. Sampai jumpa kita di video berikutnya. Bye.